Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Adab Sulukul Murid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berpisah dan bertemu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang kita harapkan di pertemuan ini kecuali persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan terus seperti ini sampai berpisah bertemunya kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, bersama para wali Allah dan pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kita masih di dalam bab wirid ini ya. Ternyata bab wirid ini yang paling panjang di kitab ini pembahasannya. Sebab wirid itu memang sangat penting sekali di dalam hidup bagi seseorang yang ingin mencapai kedekatan di sisi Allah, orang yang ingin mencapai kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wirid ini adalah satu hal yang paling pokok. Paling pokok. Dan itu yang bisa merapikan hidup kita. Nah, kita sudah bahas wirid sholat sunnah maksudnya ya. Wirid qiraatul Quran, wirid membaca kitab-kitab salaf para pendahulu yang soleh, wirid zikir, dan yang terakhir qiraatul Quran, juga yang terakhir ini wirid tafakkur. Yang kita sudah menyelesaikannya ini ya. Yang terakhir pembahasan kita kan mentafakuri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fagalama wa iyyaka wa tafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tadrubul mahiyya wa ta'gil kaifiyah. Berhati-hatilah kamu, ini terakhir pembahasan kita ya. Berhati-hatilah kamu dari perbuatan mentafakuri zat Allah Subhanahu wa taala atau mentafakuri sifat-sifatnya tanpa keahlian. Karena orang yang mentafakuri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa keahlian, dia nanti bisa salah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tanpa keahlian, orang kalau mau mentafakuri sifat-sifat Allah, dia harus belajar terlebih dahulu. Belajar kitab-kitab akidah. Umpamanya ketika dia mau mentafakuri sifat Allah As-Sami', dia harus tahu maha mendengarnya Allah itu seperti apa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mendengar, manusia juga mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia. Juga begitu juga Allah Maha melihat, Allah Maha berbicara, Maha berfirman. Seperti apa Allah berfirman? Seperti apa Allah melihat? Tidak seperti manusia yang melihat, tidak seperti manusia yang berbicara. Nah, ketika kita mau mentafakuri Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, maka kita terlebih dahulu harus belajar. Kalau kita belum mampu, takut kalau kita salah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik cari yang aman. Tafakuri saja alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya kita memang belajar. Fagallama wala bidzalika ahadun illa wa hiya fi mahawi ta'til au turat fi tawatturat tashbih.
Nah, dan kita tidak dianjurkan mempelajari ilmu akidah itu terlalu dalam-dalam, merenungi sifat-sifat Allah terlalu dalam-dalam, kecuali kalau kita memang punya keahlian itu ya. Sebab ketika seseorang itu wala'a bidzalika, berkecimpung, menceburkan dirinya dalam meneliti akidah, dalam mengkaji akidah sampai terlalu dalam, seluk-beluknya dia pelajari, ditakutkan dia ini justru terjatuh di dalam tempat-tempat yang menjadikan tasbih. Tasbih itu nanti menjadikan dia itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun dia itu tujuannya baik. Jadi kalau maunya penulis kitab ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan biasanya guru-guru kita juga seperti itu, karena guru-guru kita itu kalau kita urut-urutkan belajarnya ujung-ujungnya sama dengan beliau ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini. Mereka itu tidak suka murid-muridnya terlalu mendalami pelajaran akidah kecuali memang hal-hal yang pokok. Kalau hal-hal yang tidak pokok lebih baik ditinggalkan, karena banyak orang berbelit-belit dalam mengkaji ilmu akidah ini, justru dia jatuh ke lembah tasbih. Contoh ini yang paling sering mempelajari keadilan Tuhan. Tuhan itu zat yang maha adil. Mau merumuskan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa kan? Merumuskan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kau anggap adil itu belum tentu adil di mata Allah Subhanahu wa taala, karena pengetahuan kita yang terbatas. Mau mempelajari qadha dan qadar, terlalu dalam mempelajari qadha dan qadar, akhirnya jadi salah satu di antara dua, jadi Mu'tazilah atau jadi Jabariyah. Mu'tazilah atau Jabariyah yang mengatakan semua ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah, manusia tidak punya ikhtiar. Ini salah, padahal manusia dikasih kesempatan untuk berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu sebagian yang lain berpendapat manusia itu punya ikhtiar, yang ikhtiar manusia itu terlepas dari kehendak Allah. Ini juga salah. Ini juga salah. Sumbernya awalnya itu mereka terlalu dalam mempelajari akidah. Jadi paling enak apa? Paling enak itu Allah Maha berkehendak sesuai dengan yang ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Loh, jadi kalau Allah Maha berkehendak, saya harus berkehendak enggak? Ya, kamu diperintahkan berkehendak oleh Allah, diperintahkan berikhtiar. Lah, terus ikhtiar kamu itu tidak akan jadi kalau tidak ditentukan Allah. Tapi Allah memerintahkan kamu berikhtiar. Terus untuk apa saya berikhtiar? Kamu berikhtiar karena kamu disuruh berikhtiar oleh Allah. Selesai. Tidak usah mikir dalam-dalam. Kalau mikir dalam-dalam nanti terjerumus ke dalam hal-hal yang tasbih, syubhat. Sudah. Itu masalah iman. Nanti kalau kita semakin kuat keyakinan kita, Allah akan memperjelas masalah-masalah sifat-sifatnya tersebut di dalam diri kita yang memang sebetulnya tidak bisa dijelaskan dengan definisi. Kalau dijelaskan dengan definisi, nanti orang bisa salah dalam memahami. Nah, makanya cukup belajar akidah itu yang pokok-pokok saja, seperti sifat-sifat wajib Allah, batasannya apa, yang mustahil apa, sifat-sifat wajib para anbiya, malaikat, kemudian apa saja kitab-kitab yang harus kita imani, firman Allah itu seperti apa, lalu hari kiamat itu seperti apa, lalu akhirat itu nanti seperti apa. Itu saja yang wajib kita pelajari
supaya kita itu selamat. Saya pernah menceritakan tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi ya. Imamul Haramain itu yang mau menjelaskan kepada masyarakat 1000 dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah itu ada. Dia sudah mencatat 1000 dalil. Mau buat seminar, mau membuat seminar. Kalau zaman sekarang kursinya sudah disediakan, panggungnya sudah disediakan gitu, mimbarnya. Sebentar lagi mau hadir banyak orang ini, mau menghadiri seminarnya Imamul Haramain. Tiba-tiba datang nenek-nenek tua renta. Kemudian lewat dia, lihat ada kursi banyak, itu dia tanya sama Imamul Haramain, ini mau ada apa ini, mau ada acara apa? Kata beliau, sebentar lagi mau ada seminar, Nek. Seminar apa ini? Kata nenek tadi. Nanti orang-orang mau berkumpul di sini. Saya mau menjelaskan 1000 dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nenek itu balik bertanya, wahal wujudullah yahtaju ila dalil? Dia tanya sama Imamul Haramain, apakah keberadaannya Allah itu masih perlu dalil? Kata nenek, kok kamu sampai nyatet 1000 dalil itu? Apakah keberadaan Allah itu masih perlu dalil? Terus nenek itu tanya, kalau kamu lihat ada kotoran unta, kamu perlu dalil ada tentang keberadaan unta atau tidak? Kotoran untanya ada, masih perlu dalil ada unta apa enggak? Enggak perlu dalil, kotorannya ada kok, lah untanya pasti ada. Dan sekarang ini alam semesta ini semua ada. Masa kita masih perlu dalil lagi tentang adanya pencipta? Kata nenek itu. Subhanallah, kata nenek itu. Manusia zaman sekarang semuanya mana dalilnya ini ya? Ternyata manusia zaman sekarang juga mana dalilnya? Apa-apa pakai dalilnya, kepintaran, tapi tidak ada iman di dalam dirinya. Semuanya dilogikakan, akhirnya semuanya jadi sesat. Akhirnya ditinggal oleh nenek tadi, Imamul Haramain ini. Kemudian nangis ditinggal nenek tadi. Dia angkat tangan, dia berdoa, Allahumma ja'al imani ka imanil ajawis. Doanya dia, ya Allah, jadikan imanku kepadamu seperti imannya nenek-nenek ini. Iman yang tidak banyak tanya, tidak banyak cincok, tidak banyak dalil. Apa-apa dalil. Yang ngasih dalil kadang-kadang ya belum lurus, yang dengarkan dalil juga belum lurus. Akhirnya dalilnya buat memuaskan syahwat semuanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya membahas cerita tadi karena beliau menganjurkan kita tidak mentafakuri sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat marfu', hadis marfu' ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakurilah tanda-tanda Allah, ciptaan Allah. Jangan kau tafakuri zatnya Allah Subhanahu wa taala, fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrihi. Karena sesungguhnya kalian ini tidak akan mampu mentafakuri zat Allah itu sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kalian. Nanti kalau kalian renungkan zat Allah itu, kalian akan jadi sesat. Nah, fahada ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wadhaif. Nah, dengan ini selesailah sudah pembahasan wirid ini. Kata beliau, inilah apa yang kami maksud, kami tuju dengan apa yang telah kami sampaikan kepada kalian dari adab-adab tugas-tugas wirid ini, kata Imam Ghazali. Tafakur itu ada tugas-tugasnya yang sudah dijelaskan. Tafakur tentang apa saja, nanti diulangi lagi ya. Kemudian zikir juga sudah dijelaskan, Al-Quran juga sudah dijelaskan, ilmu, pengetahuan
wirid ilmu dijelaskan, wirid sholat sudah dijelaskan kata Imam Ghazali. Inilah apa yang kami tuju dari bab ini, dari adab-adabnya dan tugas-tugasnya yang sudah saya jelaskan. Ini kita sampai di penutupan bab ini. Wa maksudul aurat wa ruhuhu, tujuan dari wirid-wirid yang saya jelaskan ini dan ruhnya, esensinya, inti dari wirid itu innama huwal hudur ma'allah fiha. Tujuan dari wirid yang saya jelaskan ini, kita bahasnya sudah setahun mungkin ya ini ya. Wirid yang kita jelaskan ini, yang kita kaji bersama ini, tujuannya apa sih kok saya harus pakai wirid hidup ini? Tujuannya untuk satu, hadir bersama Allah. Saya ini melakukan wirid-wirid ini supaya saya ini di dalam hidup ini sering berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, dekat dengan Allah. Salat, dekat dengan Allah. Zikir, dekat dengan Allah. Baca kitab, dekat dengan Allah. Kemudian tafakkur, hudur ma'allah, menghadirkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihi, maka jalankan wirid-wirid ini supaya kamu bisa sering-sering hadir bersama Allah. Kita lebih banyak hadir bersama siapa di dalam hidup ini? Apalagi ada HP sekarang ini. Hadirnya sama siapa kita nih? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa porsi kita ibadah di dalam sehari ini? Apalagi zaman sekarang ini, anak-anak kita di rumah, televisinya, YouTube-nya, acara-acaranya, televisi semua sudah menghabiskan, menyita waktu anak-anak kita. Waktu sholatnya saja cepet-cepetan. Sholatnya dicepatkan biar tidak ketinggalan acara TV. Kan harusnya kebalikannya, TV-nya dicepatkan biar tidak ketinggalan sholat. Karena ini tujuan kita itu kan hidup untuk ibadah. Tapi sekarang sudah terbalik. Nah, kalau kita tidak punya wirid-wirid ini di dalam hidup, ya kita sama nanti dengan orang di luar. Ya mudah-mudahan saya tidak bersuudzon yang di luar itu lebih buruk dari kita. Artinya orang yang tidak baca kitab, ya sudah, yang hidupnya tidak ada urusan akhiratnya sama sekali. Kalau kita tidak bangun wirid-wirid ini di dalam hidup kita, tidak kita dirikan seperti yang diajarkan Imam Ghazali, berapa persen hidup kita bersama Allah? Banyak lalainya. Nah, makanya kalau kita mau mencapai kedudukan harus sering duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihi, maka hendaklah kamu lakukan ini. Walat, tapi dengan hudur. Hudur itu menghadirkan hati kita. Saat kita zikir, sholat, hadir hati kita, bukan seperti orang mengigau. Walan tasil ilaihi malam tasluk tariqahu, kamu tidak akan sampai kepada Allah sebelum kamu menempuh jalan ini dulu. Jalannya yaitu jalan wirid ini. Kamu tidak akan pernah sampai kepada kedekatan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak menempuh jalannya. Mau ke Jakarta, arahnya ke Surabaya, ya tidak mungkin sampai ke Jakarta kamu. Kamu mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan yang kamu tempuh adalah jalannya orang yang cinta dunia. Tidak akan sampai kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kamu harus tempuh jalan itu. Apa jalan itu? Wahia fi'lul a'malidh dhahirah ma'a takallufil hudur ma'allah fiha. Ini jalannya. Jalan menuju kepada Allah, mencapai Allah itu adalah melakukan amal perbuatan secara lahiriah
Amal perbuatan secara lahiriah ya seperti ini wirid tadi, sholat, ngaji, kan lahiriah itu. Zikir, la ilaha illallah, ini lahiriah ini. Tapi tidak cukup lahiriah saja. Ma'atakallufil hudur ma'allah fiha. Mendirikan perbuatan wirid tadi secara lahiriah dan memaksa hati kita untuk ikut serta hadir dalam melakukan perbuatan lahiriah tadi bersama Allah. Kalau tidak kita lakukan ini ya kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Harus takalluf. Takalluf itu maksa. Kalau namanya maksa itu berarti susah. Kalau namanya maksa itu berarti harus sabar. Kalau kita tidak punya kesabaran, ya kita tidak bisa menempuh jalan ini. Kita kalau mau cari sesuatu yang kita sukai kan pasti kita sabar gitu. Sabar. Lapar nunggu makan, sabar kita nunggu makan. Ini nasinya baru jadi 1 jam lagi. Ya tidak apa-apa, sudah saya sabar. Yang penting saya bisa makan. Nah, sama seperti itu. Zikirnya ini selesainya 15 menit. Sholat berapa? 5 menit. Hudur, sabar. Maksa diri. Zikir, sabar. Paksa Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersama hati ikut serta hadir. Hilang, balik lagi. Hilang lagi, ambil lagi. Tarik kendali lagi, hadir lagi. Sholat juga begitu. Sholat hilang, balik lagi. Hadir lagi. Tidak usah pakai astagfirullah, saya mikir ini kepanjangan itu. Nanti malah kepanjangan hilangnya. Begitu hilang langsung balik lagi. Tidak usah pakai istighfar, tidak usah pakai apa. Balik lagi. Hilang, balikkan lagi. Hilang, balikkan lagi. Terus seperti itu. Takalluf, namanya takalluf itu tidak bisa satu kali jadi, tidak bisa. Mungkin hari ini maghrib tadi baru takbiratul ihram saja yang bisa hadir. Yang lain masih hilang semuanya. Tidak apa-apa. Terus, tapi terus berusaha. Nanti mungkin setelah sebulan tambah lagi takbiratul ihram sampai Fatihah. Tapi kalau tidak kita mulai sampai mati ya tidak pernah hadir. Namanya takalluf itu ya seperti itu. Terus belajar, terus. Nanti kata beliau, fa in wadhabta ala hadza, kalau kamu terus-menerus berusaha seperti ini, mendirikan wirid dan memaksa dirimu untuk hadir di dalam wirid, fa in wadhabta, kalau kamu terus-menerus seperti ini, ghasyiatka anwarul qurbi, maka dari keistiqomahanmu dan mujahadahmu itu Allah akan menurunkan cahaya petunjuknya kepadamu. Ghasyiatka anwarul qurbi, cahaya kedekatan Allah itu akan meliputi badanmu, meliputi dirimu, meliputi jasadmu, meliputi hatimu, meliputi rohmu, meliputi sirmu, relung hatimu, semua diliputi cahaya. Cahaya Allah SWT. Cahayanya bukan kayak lampu ini. Bukan kalau ada orang diliputi cahaya, mana tidak ada cahayanya, tidak kelihatan pakai mata ini ya. Tapi ini harus istiqomah dulu. Nah, kalau sudah diliputi cahaya itu apa yang akan terjadi? Wa fadat 'alaika 'ulumul ma'rifati. Kalau kamu sudah diliputi cahaya hidayah kedekatan Allah Subhanahu wa taala, akan memancar dari dalam dirimu ma'rifat, ilmu ma'rifat yang tidak ada di kitab, tidak ada di terjemahan. Tidak ada. Itu ilmu yang langsung passwordnya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ilmunya sudah ada di dalam diri kita semua, cuma passwordnya belum ada gitu ya. Kalau kodenya sudah masuk, kebuka ilmunya. Nah, caranya biar kodenya itu masuk bagaimana? Ya caranya kamu harus melakukan perbuatan itu ya, perbuatan yang dijelaskan ini. Nah, fadat 'alaika ulumul ma'rifah. Kalau sudah muncul ilmu ma'rifahnya bagaimana? Fa inda dzalika, saat itu yakbalu qalbuka 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatihi. Pada saat itu kamu sudah tidak memaksa lagi untuk hadir hatimu di hadapan Allah, tapi hatimu
akan menghadap kepada Allah totalitas. Baik kamu sedang wirid, kamu di luar wirid, hati kamu ini akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak pakai maksa lagi. Pertamanya tadi kan maksa. Setelah dipaksa terus lama-lama hatinya menghadap. Kalau hati kita sudah menghadap terus kepada Allah, kita makan nasi, hatinya zikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita duduk sama orang ngobrol, hatinya lain, zikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelumnya tidak ngobrol saja maksa kita mau zikir itu kan. Nah, ini karena sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi kulliyatihi wa yasirul hudur ma Allah. Hadirnya hatimu bersama Allah itu sajiyatan, berubah menjadi sajiyah. Sajiyah itu kebiasaan hidup kamu. Kebiasaan hidup kamu jadi selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang belum bersama Allah, kebiasaan hidup kita bersama selain Allah. Nanti kalau kita paksakan, kebiasaan hidup kita berubah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ke orang jadi susah nanti kita. Maunya sholat, terus ngaji, terus kumpul sama orang, hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Nikmatnya kalau kumpul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul bersama sumbernya kebahagiaan, sumbernya kenikmatan, sumbernya keselamatan. Kira-kira mungkin tidak kita sumpah? Tidak mungkin sumpah. Kumpul sekarang sama orang, tambah kumpul sama orang, tambah sumpah gitu. Sumpah semua orang zaman sekarang, sumpah sedikit-sedikit. Kamu tidak pernah kumpul sama pencipta, kumpul kamu sama orang, mendengarkan berita macam-macam, berita yang tidak jelas semuanya, bikin stres kepala kita, lah kunci semua itu berita tidak ada gunanya, semuanya tidak ada, sampah semuanya berita. Berita yang paling penting itu ini, wirid, zikir, ngaji itu berita yang paling penting. Lainnya tidak penting, lainnya tidak penting. Supaya kita bisa kumpul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi kebiasaan hudur tadi, wa khuluqan rasikhan, menjadi akhlak tabiat kamu yang paling kokoh. Fatasir tatakallafal hudur ma'al khalq indal hajah ilaihi. Jadinya nanti kebalik, kalau kamu sudah menjadi selalu bersama Allah, kamu akan memaksakan dirimu untuk hadir bersama makhluk saat kamu perlu kepada makhluk. Namanya manusia kan perlu kepada makhluk. Nah, kalau kita sekarang kumpul bersama makhluk ini karena kita perlu kumpul bersama makhluknya, ini hudur, asik kita kumpul bersama makhluk. Diajak sholat, takalluf, memaksakan diri diajak sholat, karena kita condong kepada makhluk. Nanti kalau kita sudah asik bersama Allah, asik sholat, asik ngaji, diajak kumpul bersama makhluk, itu memaksa diri. Kumpulnya sama makhluk itu terpaksa. Ya sudah terpaksa. Kita bayangkan Nabi Muhammad SAW kumpul bersama makhluk itu dia memaksa dirinya. Ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab. Nah, karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, wa rubbama lam takdir alaihi, sebagian walinya Allah ketika sudah bersama Allah, tidak bisa lagi dia kumpul bersama makhluk. Ada makanya sebagian wali yang meninggalkan makhluk, hidup sendiri di gunung. Melihat makhluk tidak kuat ya. Ada yang bisa kumpul bersama makhluk, memaksa dirinya, rahmatnya dia bisa. Ada yang tidak bisa, harus ke gunung dia. Ada yang seperti Uwais Al-Qarni itu ya, ketemu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali aja tidak mau dia. Ditemui sebentar, sudah. Nanti ketemunya di akhirat aja, jangan di dunia. Karena dia sudah merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti Musa, ada yang seperti Khidir. Wa an hadhil halah tash'al ghaibiyah wal istighraq wal fana amma siballah ta'ala ila ghairi dhalik min mawajid ahlillah. Nah, sampai dalam kondisi ini maka timbullah
hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui oleh seluruh manusia, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mencapai apa yang saya sebut tadi. Kemudian tenggelam dan fana, ini beberapa bentuk maqamat atau kedudukan-kedudukan wali. Istighraq fillah atau fana fillah, dia menyaksikan betul-betul keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah itu sebetulnya keberadaannya semu. Nah, ini akan dialami oleh orang-orang yang mencapai puncak kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alam-alam lainnya yang dicapai oleh mawajid ahlillahi ta'ala. Mawajid itu wajid itu ya pengalaman-pengalaman spiritual yang rohani yang dicapai oleh mereka yang berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pengalaman ini, pengalaman rohani itu, wa aslu dzalika kullihi al-muwadzabah 'alal a'mal adh-dhahirah wal muhafadzah 'alaiha ma'a takallufil hudur ma'allah fiha. Bagaimana caranya saya supaya dapat makrifat, dapat ini? Tidak usah berguru kepada yang tidak jelas kamu. Duduk di kuburan 40 hari, caranya sampai itu. Nyemplung di sungai 3 hari, tidak boleh makan tidak boleh tidak ada cara seperti itu. Caranya Nabi Muhammad seperti apa? Caranya supaya kita bisa punya kedudukan, punya makrifat. Itu caranya bagaimana? Kata beliau, pokok dari semua yang saya sebutkan di atas adalah kamu menjalankan syariat yang zahir yang saya sebutkan dan saya jelaskan wirid-wiridnya itu. Kamu jalani terus menerus, continue, disertai dengan memaksakan kehadiran hati. Sudah, titik. Nanti yang saya jelaskan ini, kata beliau, akan mendatangi kamu semuanya dalam keadaan yang baik. Kalau kamu menempuh jalan lain, kadang-kadang datang tapi terus gila, keluar telanjang. Datang terus nabi baru, jadi nabi baru nanti. Ketemu jin, ketemu setan, jadi dukun nanti. Tapi kalau mau jadi wali, caranya seperti ini. Loh, bisa nggak ya saya jadi wali? Bisa. Pertanyaannya mau apa enggak? Tidak ada yang tidak bisa. Ini tidak untuk kalangan khusus nih. Ini kalau untuk kalangan khusus tidak mungkin dicetak buku ini. Semua orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia bisa mencapai apa yang dijelaskan tadi. Pertanyaannya mau atau tidak. Nah, yang menjadikan hambatan itu kan males untuk melaksanakan semua ini. Padahal bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semangat. Wahdar an tatruk al-amal biwirdin makhafata an la taduma alaih fa inna dzalika minal hamadah. Hati-hati kamu dari meninggalkan wirid karena takut nanti kalau saya jalankan saya tidak bisa continue. Katanya suruh continue. Katanya kan suruh continue. Wirid ini menjalankannya suruh continue. Saya takut tidak bisa continue dalam menjalankan, lebih baik tidak usah saya jalankan saja. Nah, ini ngawur kan kata dia. Ya kamu tidak jadi apa-apa nanti akhirnya. Jadi harusnya bagaimana? Jalankan dan paksa dirimu untuk continue. Ya boleh saya menjalankannya setahap demi setahap. Boleh. Umpamanya saya baru mau memulai ini. Saya baca Al-Quran 1 hari 1 lembar dulu, continue. Boleh, tidak apa-apa. Setahap demi setahap. Tapi jalankan, mulai baca Al-Quran, mulai sholat sunnah, mulai baca zikir, mulai tafakur, mulai baca kitab. Jangan ditinggal semuanya. Kalau mampu sedikit itu dilakukan terus menerus, jangan ditinggal semuanya. Wa yambaghi an la ta'mal fi kulli waqtin bihasabin nasyad wal faragh. Dan hendaklah orang yang mau menjalankan wirid itu tidak melaksanakannya sesuai dengan semangat atau waktu yang longgar saja. Kalau waktu semangat, kan kadang-kadang orang semangat ini.
Baru hadir pengajian, semangat ini. Hari pertama pengajian, semangat. Nanti saya sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Waktu semangat. 3 hari sudah bosan. Nanti nunggu tahun depan lagi aja. Nah ini tidak dapat apa-apa orang seperti ini. Atau longgar. Waktu longgar dia baru melaksanakan wiridnya. Kalau waktu sibuk, wah nanti dulu ditinggal semua. Loh, tidak bisa ditinggal. Itu harus dilaksanakan terus-menerus. Jadi tugas utama kamu di dalam hidup ini wirid. Yang lainnya sambilan. Yang lainnya sambilan. Tugas kamu itu ibadah ini, wirid ini. Lainnya sambilan, lainnya nanti ngantri. Ini nomor 1. Kecuali kalau memang berkaitan dengan hajat manusia yang tidak bisa ditolak lagi. Ya sudah, ada tamu namanya ya, ditemui tamunya. Wiridnya ketinggalan, enggak apa-apa, nanti digodok. Digodok tidak ada masalah. Nah, bal yang bagi an tusammiya syai'an tazid alaihi indan nasyad wa la tangus minhu indal kasal. Bahkan akan lebih bagus jika kamu ketika kamu giat, timbul giat atau punya waktu luang, wirid kamu itu ditambah. Bukan wiridnya pada waktu giat dan luang, tapi wirid yang harus kamu lakukan itu, umpamanya Al-Quran 1 hari 1 lembar, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan malas, dalam keadaan giat, ya Quran 1 lembar itu jangan kamu tinggal. Dalam keadaan lapang, lebih baik kamu tambah dari 1 lembar. Harusnya seperti itu. Bukan melaksanakan wiridnya sesuai dengan longgar atau tidaknya waktu kamu. Nah ini maksudnya ini ya. Wa'lam annal musara'a ilal khairat wal muhafadha 'alal ibadat wal mudawama 'ala ta'at da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim. Masih ada waktu nih ya. Nah, ini padahal tinggal sedikit ya. Ketahuilah sesungguhnya bergegas melaksanakan perbuatan baik dan menjaga perbuatan baik itu istiqomah dalam ketaatan itu adalah kebiasaan para nabi dan para wali di awal perjalanan mereka dan juga di puncaknya. Jadi para wali, para nabi di awal perjalanan mereka sampai di puncaknya, kebiasaan hidupnya apa? Kebiasaan hidupnya bergegas melaksanakan amal baik, tidak menunda-nunda. Yang kedua, menjaga amal baik tadi, istiqomah. Itu kebiasaan hidup mereka. Li'annahum a'raful khalq billah. Kalau mereka punya kebiasaan seperti itu, bagaimana? Kenapa? Karena mereka itu orang yang paling mengenal Allah. Para nabi, para wali itu orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan hidupnya seperti itu. Bergegas melaksanakan amal baik dan istiqomah. Nah, mereka itu orang yang paling kenal Allah. Kalau kita mau mengenal Allah kan kita harus mencontoh kebiasaan hidup mereka. Kalau kita mau kenal Allah seperti mereka, ya kita harus menjadi orang yang punya kebiasaan bergegas melaksanakan amal baik, tidak menunda-nunda, semampu kita, dan istiqomah dalam melaksanakan amal baik tadi disertai memaksakan hadirnya hati. Nah ini nanti kita akan mencapai apa yang mereka capai, tinggal ujungnya nanti insya Allah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Terus kita masuk ke bab baru insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa